Selamat siang Mbak Indah, gimana kabarnya? Siang Pak Piko, Alhamdulillah Pak Piko sehat tapi juga sedikit capek Pak. Sehat tapi capek, wah itu susah didefinisikan Mbak Indah. Susah sekali ya. susah. Jadi ini Mbak Indah kan kemarin sudah ketemu dengan saya. Mbak Indah ingin saya menjadi supervisor Mbak Indah ketika Mbak Indah melakukan coaching. Nah, di sini nanti saya sebagai supervisor akan menanyakan terlebih dahulu. Nanti akan ada pra-observasi. Sebelum observasi ya, saya akan menanyakan beberapa hal, kemudian nanti observasi saya mengamati. Setelah itu nanti akan saya ada pertanyaan lagi setelah observasinya Mbak Indah, pasca observasi. Itu ya. Nah, yang pertama, pra-observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal Mbak Indah. Nanti ketika Mbak Indah menjadi coach, kompetensi apa yang ingin dikembangkan sama Mbak Indah saat menjadi coach gitu? Kiranya ketika nanti saya tuh menjadi coach, saya tuh pengen jadi pendengar yang aktif Pak untuk coach saya ketika berusaha untuk menggali solusi-solusi yang dia punya. Kemudian saya juga ingin membuat pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Jadi sama juga biar dia juga menggali potensi yang dia miliki juga, gitu Pak. Berarti ada beberapa hal kompetensi ya, ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan Mbak Indah. Saya ingin menanyakan lebih lanjut, mungkin lebih spesifik Mbak Indah, di poin berapa gitu, atau satu saja yang ingin dikembangkan Mbak Indah itu apa kompetensinya? Kiranya nanti saya tuh pengennya ini Pak, membuat pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, gitu Pak. Jadi kiranya nanti kan pertanyaan ada beberapa, mungkin ada juga pertanyaan yang kiranya kurang berbobot, nanti kan Pak Piko observasi. Ada juga mungkin pertanyaan yang berbobot yang juga dinilai mungkin Pak Piko, oh ini ternyata tuh bukan pertanyaan berbobot gitu loh Pak. Itu nanti akan saya tanyakan di pasca observasi ya. Terus selanjutnya nanti Mbak Indah untuk menentukan bagaimana kompetensi Mbak Indah itu bisa berhasil, indikatornya itu apa? Untuk mengetahui kalau kompetensi yang diinginkan Mbak Indah tadi apa? Ingin memberikan pertanyaan yang berbobot itu, indikator untuk mengetahui itu apa, bisa dijelaskan kepada saya? Kiranya nanti itu coach saya itu bisa memberikan solusi atau mungkin penyelesaian dari masalah yang dihadapi itu tidak hanya satu atau dua. Jadi beberapa solusi yang dia bisa gali dari pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada coach saya. Oh gitu ya. Untuk mengetahui itu berarti ada indikatornya ya? Iya. Mungkin ini Mbak Indah ya, kiranya yang bisa saya sampaikan di pra-observasi ini. Nanti saya ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara Mbak Indah meng-coaching-coachingnya. Saya nanti akan mengamati. Begitu Mbak Indah? Baik, Mbak Indah sudah siap? Insya Allah siap. Oke, siap ya? Siap. Oke. Selamat siang Bu Zuni. Ya, siang Bu Indah. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini sehat, tapi agak galau gitu Bu Indah. Bu Indah bisa meluangkan waktunya untuk sebentar untuk saya Bu Indah? Bisa Bu. Kebetulan ini juga waktunya longgar ya Bu, jam istirahat, jadi bisalah kita nanti cerita-cerita sedikit ya Bu ya. Iya Bu. Jadi apa nih Bu yang mau kita bahas hari ini Bu? Begini Bu Indah, di sekolah saya, ini permasalahan di sekolah saya lihat. Di sekolah saya itu ada murid itu yang pasif sekali, tidak tidak memperhatikan pelajaran, juga sibuk bermain sendiri. Pada saat pembelajaran itu pokoknya semaunya sendiri gitu, tidak mau mengikuti seperti temannya, mengerjakan tugas dan sebagainya. Kadang juga dia itu tidak masuk sekolah juga tidak izin gitu Bu Indah. Saya itu mau bagaimana, saya mau curhat gitu Bu Indah. Jadi ini ya Bu ya, nanti yang akan kita bahas itu salah satu muridnya Bu Zuni itu ada yang pasif ya Bu, tidak berangkat di kelas juga mungkin ini kok tidak aktif di kelas gitu ya. Kalau dari yang Bu Zuni perhatikan selama ini dari diri anak tersebut Bu, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut kok bisa memiliki perilaku yang seperti itu? Iya Bu, itu sebenarnya ya sudah saya tanyakan pada saat saya senggang gitu ya, istirahat, itu saya tanya. Itu ternyata dia itu di rumahnya itu orang tuanya atau ibunya itu sakit
keluar masuk rumah sakit, terus ayahnya sibuk bekerja, jadi yang jelas itu kurang perhatiannya itu Bu Indah. Juga penyebab lain itu pernah saya lihat di itu loh, di daftar usia anak itu ternyata usianya itu seharusnya sudah kelas 7 SMP atau malah kelas 8, jadi sudah mungkin tidak selevel dengan teman-temannya itu, jadi mungkin mau mengisolasi diri, tidak mau bergaul dengan temannya dan bersikap pasif begitu Bu Indah. Baik Bu, jadi kalau dari yang Bu Zuni ceritakan tadi, kenapa sih anak tersebut kok tidak kok pasif di kelas itu gitu? Mungkin karena tadi itu mungkin orang tuanya sibuk bekerja, kurangnya perhatian, kemudian ibunya sakit, jadi harus bolak-balik ke rumah sakit gitu mungkin, terus karena faktor usia juga gitu mungkin. Kira-kira Bu, tadi kan ada mungkin beberapa faktor yang mendasari gitu. Kira-kira kalau dari beberapa faktor tadi masih adakah faktor yang lain Bu? Apalagi faktor lain yang mendasari kok anak tersebut mempunyai perilaku pasif gitu di kelas Bu? Iya, mungkin itu faktornya dari saya juga bisa Ibu Indah. Mungkin dalam mengajar atau tuh saya kurang menarik atau saya belum menggunakan metode-metode yang bisa menarik anak, mungkin juga bisa Bu Indah. Itu faktor pembelajaran di kelas pembelajaran di kelas. Kalau kita lihat dari anak tersebut, ini kan nanti kita mau bagaimana sih anak tersebut kembali lagi gitu mungkin dari rentang 1 sampai 10 Bu, kira-kira anak tersebut itu masih dinilai berapa sih Bu? Mungkin pada saat ini masih 6 Bu Indah ya. Masih di rentang nilai 6 tuh mungkin. Masih di rentang nilai 6. Nah, kalau menurut Bu Zuni sendiri, kira-kira nanti Bu Zuni inginnya tuh membuat anak itu tuh seperti apa sih Bu? Iya, kalau saya inginnya nanti anak itu ya juga bisa seperti teman-temannya, aktif dalam belajar, memperhatikan, juga masuknya itu sudah rutin gitu Bu. Jadi pengennya anaknya kembali aktif, bergaul dengan temannya gitu kan. Kira-kira anak tersebut biar bisa aktif dan mungkin bergaul dengan teman-temannya, kira-kira Bu Zuni ada beberapa cara mungkin untuk membangkitkan motivasi anak tersebut? Iya, sudah saya itu ya Bu Indah pikirkan itu mungkin saya akan memanggilnya pada saat jam senggang atau jam istirahat. Nanti saya akan melaksanakan praktek seperti restitusi itu ya Bu, saya panggil, saya apa penyebabnya, terus nanti apa yang diinginkan. Nanti saya akan menggali kebutuhan anak atau anak itu apa yang diinginkan agar nanti bisa termotivasi dari dalam dirinya itu Bu Indah. Kalau mungkin dari beberapa mungkin tadi rencana yang Bu Zuni buat, kira-kira kalau Bu Zuni diminta untuk memilih salah satu rencana Bu, kira-kira Bu Zuni akan memilih rencana yang mana? Yang rencana yang bisa memotivasi anak, keluar motivasinya sendiri untuk lebih giat belajar, juga lebih aktif tadi. Jadi nanti dia bisa bergaul dengan temannya seperti biasa, itu yang rencana yang paling saya utamakan. Tetapi juga nanti saya bisa mengembangkan yang lain Bu Indah. Jadi Bu Zuni ingin mengaktifkan gitu. Kira-kira rencana spesifik apa sih untuk anak tersebut biar nanti kembali lagi muncul motivasi, mungkin dari Bu Zuni sendiri dengan anak tersebut? Kira-kira ada rencana yang lain lagi enggak Bu? Apa ya Bu, nanti saya selain memanggil tadi ya, saya bisa curhat dengan anaknya nanti bisa mengeluarkan unek-uneknya semuanya, bisa tahu apa yang diinginkan anak. Juga yang jelas nanti juga saya akan lebih memberikan pembelajaran yang lebih menarik mungkin biar anak itu saya senang sekolah dan jadi aktif gitu.
Berarti rencana yang akan Bu Zuni pakai untuk anak tersebut adalah sesi sharing nih Bu, curhat gitu, itu yang paling diutamakan ya. Ya mungkin karena ada sesuatu dari dalam diri anak tersebut yang mungkin tidak bisa disampaikan ke siapapun teman-teman Bu. Mungkin melalui sharing ini nanti Bu Zuni juga bisa tahu kenapa sih anak tersebut bisa melakukan hal seperti itu teman-teman Bu. Ya. Baik Bu, kalau rencana Bu Zuni nih, kira-kira nanti setelah adanya proses atau kegiatan sharing dengan anak tersebut, pengennya Bu Zuni itu dari rentang 1 sampai 10 anak itu meningkat ke nilai berapa Bu? Gitu. Tadi 6 ya Bu ya? Iya, iya. Kalau saya maksimal gimana ya? Boleh Bu, maksimal. Saya pengennya itu nanti sampai ke 9 Bu. 9, luar biasa ya Bu. Iya, usahakan ya. Amin. Oke, berarti rentang nilainya sampai 9 ya. Oke. Nah, untuk mewujudkan rentang 6 dari 6 sampai dengan ke 9, kira-kira kapan Bu Zuni akan melakukan kegiatan sharing ini ke anak tersebut? Kalau itu secepatnya, karena nanti menghadapi tes dan sebagainya ya, secepatnya. Mungkin ini minggu depan saja Bu. Minggu depan ya Bu. Minggu depan. Kira-kira kalau minggu depan Bu, minggu depan itu kan pasti banyak waktu ya Bu ya. Kira-kira kalau menurut Bu Zuni sendiri, jam yang paling efektif atau ketika waktu apa sih proses sharing atau kegiatan tersebut dilakukan? Ya, untuk yang paling efektif mungkin saya pas istirahat. Itu kalau istirahat itu kalau di sekolah biasanya kan kantornya bersama dengan kantor guru ya, nanti akan saya cari tempat yang sepi gitu, misalnya di perpustakaan itu, nanti akan saya manggil anak tersebut dan kita mengadakan sharing seperti itu. Iya Bu, baik. Jadi nanti kira-kira setelah jam pelajaran istirahat anak tersebut dipanggil. Kira-kira nih Bu, kalau si anak tersebut pengen jajan dulu, kira-kira mau cari waktu yang lain nggak Bu? Ya bisa, nanti sebelumnya kan silakan jajan dulu, baru setelah baru sharing nih Bu ya. Jadi mungkin anaknya setelah mengikuti pelajaran kan agak bosen ya Bu ya. Jadi biar mungkin refreshing. Iya gitu Bu. Kemudian Bu, dari rencana yang akan Bu Zuni buat itu kan tadi setelah jam istirahat. Kira-kira dalam waktu seminggu ini, kita kan nanti minggu depan ketemu lagi ya Bu. Nanti kita ketemu lagi. Pengen tahu nih Bu, hasilnya bagaimana. Nah, dari waktu 1 minggu ke depan ini nanti Bu Zuni akan melakukan sharing berapa kali Bu? Saya kira cukup 2 kali saja Bu, mungkin 2 kali. Insya Allah yang pertama nanti sudah menemukan penyebabnya juga keinginan anak, nanti yang kedua akan lebih dikembangkan lagi apa yang betul-betul yang diinginkan oleh anak tersebut. Baik Bu, iya. Terakhir ini Bu, Bu Zuni, kira-kira dari rencana, dari permasalahan anak tadi, kemudian dari rencana yang akan Bu Zuni buat, itu nanti butuhkah Bu Zuni itu dukungan dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai hal? Kalau itu jelas sekali ya. Mungkin saya akan meminta tolong kepada teman-teman. Yang pertama, yang jelas saya berkolaborasi, bisa bertanya dengan teman-teman, saya punya permasalahan seperti ini, minta tolong bagaimana cara mengatasinya, itu bisa ditanyakan sama teman-teman. Juga nanti butuh saya juga bisa ke kepala sekolah ya, membicarakan dengan kepala sekolah untuk minta dukungan, juga minta sarannya. Untuk teman-teman juga misalnya nanti pada saat istirahat itu saya belum selesai sharingnya, minta tolong yang Bapak Ibu guru yang menganggur misalnya itu bisa menunjukkan kelas saya dulu gitu Bu. Gitu ya Bu. Adakah butuh dukungan dari lain Bu? Mungkin dari pihak si anak gitu Bu. Itu jelas sekali dari orang tua anak, karena sempat kemarin saya tanya itu kenapa kamu tidak berangkat sekolah, juga tidak izin, itu dia bilangnya saya itu nunggu ibunya di rumah sakit, nggak ada yang menungguin. Ibunya yang kalau nggak salah itu kanker itu Bu ya, jadi keluar masuk itu. Saya yang jelas butuh dukungan wali murid atau kakaknya atau siapa saja, nanti biar anak itu bisa masuk terus, nanti saya bisa koordinasi, tolong kalau pas jam sekolah itu jangan sampai anak
itu menunggu di rumah saja itu. Oke, bagus Bu, luar biasa nih Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Bu, dari permasalahan yang Bu Zumi alami dan kemudian tadi Bu Zumi juga sudah menemukan beberapa solusi yang mungkin nantinya ke depan akan dipakai untuk anak tersebut, kebaikan anak tersebut Bu. Yang pertama tadi si anak tadi kan tidak aktif di kelas ya, atau pasif Bu, jarang berangkat, kemudian di sekolah itu mungkin sosialnya kurang gitu karena berbagai hal, mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua, dan tadi orang tuanya juga sakit ibunya sakit dan ayahnya sibuk bekerja seperti itu Kalau dari rencana aksi yang Bu Zumi buat nanti akan membuat sesi sharing atau kegiatan sharing bersama anak tersebut gitu Bu. Itu nanti akan dilakukan minggu depan, paling tidak 2 kali gitu Bu. Iya Bu, baik Bu. Semoga ini nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, kemudian dapat ini Bu, si anak juga jadi bisa sama-sama menemukan solusi untuk apa yang dihadapi anak tersebut gitu Bu. Terima kasih banyak Bu Zumi. Minggu depan kita ketemu lagi. Iya Bu Indah, saya juga sangat berterima kasih. Saat ini saya sudah merasa agak plong gitu ya Bu ya. Saya sudah bisa mencurahkan apa yang menjadi unek-unek saya. Dan mungkin kedepannya juga saya bisa saya modeli Bu Indah. Kalau ada permasalahan dan saya merasa lega, sudah sudah merasa mendapatkan solusinya gitu Bu. Iya Bu, semoga nanti solusi-solusinya bisa jadi perbaikan di hari kemudian gitu Bu. Ya Bu, sampai jumpa minggu depan Bu, semoga sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu, selamat siang. Oke Mbak Indah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi saat saya menjadi supervisor? Boleh Pak, boleh sekali. Oke. Saya mengamati tadi pada saat Mbak Indah menjadi coach, Mbak Indah itu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coach itu, sudah sesuai. Pada saat tadi saya mengamati Mbak Indah sebagai coach, Mbak Indah sudah melakukan praktek coach itu sudah sesuai atau lebih dari standar yang saya rujuk gitu. Jadi bagaimana pendapat Mbak Indah tentang apa yang saya sampaikan ini? Mungkin setuju juga ya dengan Pak Piko bahwa tadi proses coaching yang saya lakukan dengan coach saya itu juga ini Pak, mungkin lebih dari yang sebelumnya saya lakukan. Banyak-banyak mungkin yang saya lakukan untuk saya sesuai dengan alurnya gitu Pak. Iya Mbak Indah. Jadi namun saya dalam melihat Mbak Indah ketika menjadi coach tadi, ada beberapa yang mungkin saya melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lebih lagi. Misalnya tadi saat Mbak Indah menggali pertanyaan dari coachingnya, Mbak Indah masih bisa lebih banyak lagi untuk menyampaikan pertanyaan terbuka seperti itu, Mbak Indah. Bagaimana menurut Mbak Indah? Apa memang Mbak Indah merasa pertanyaan terbuka? Saya pikir Mbak Indah sudah menyampaikan pertanyaan terbuka, tapi belum semuanya. Pak Mbak Indah sependapat dengan saya? Setuju Pak, setuju. Jadi saya pikir tadi memang saya ini Pak, banyak melakukan pertanyaan terbuka untuk coach saya, tapi mungkin juga itu juga masih banyak pertanyaan yang bisa saya gali sebagai coach untuk coach saya gitu Pak. Iya Mbak Indah. Mbak Indah nanti mungkin punya rencana atau tindakan selanjutnya dalam proses coaching ini. Adakah rencana mungkin Mbak Indah, adakah rencana untuk coach dengan teman-temannya gitu atau dengan siapapun itu punya rencana seperti itu enggak? Tentunya iya Pak, karena ini ya Pak ya, kalau saya yang coaching itu kan juga perlu latihan ya Pak. Kalau hanya sekali 2 kali saja, kemungkinan apa yang saya kembangkan dari kemampuan coaching saya itu tidak berkembang Pak. Jadi saya pengennya tentunya memperbanyak jam terbang untuk proses coaching gitu Pak. Iya, semakin banyak
pengalaman kita pasti kita akan semakin bertambah Iya. dalam proses coachingnya nanti gitu ya. Betul. Lanjut ya Mbak Indah. Dari diskusi kita ini, apa yang mungkin Mbak Indah terbayang untuk meningkatkan lagi di kompetensi mana yang mungkin Mbak Indah itu belum maksimal, akan mengembangkan kompetensi di bagian apa yang ingin Mbak Indah tingkatkan, ada nggak? Tentunya ada Pak. Kalau ini tadi di proses coaching ini tadi kan kemampuan yang ingin saya tingkatkan itu kan memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Mungkin untuk selanjutnya nanti ingin mengembangkan di kompetensi yang mendengarkan aktif Pak. Bisa jadi ketika saya coaching tadi kepada coach saya tidak begitu mendengarkan aktif apa-apa yang disampaikan oleh coach saya. Jadi mungkin banyak fokus pendengaran atau bagaimana permasalahan yang mungkin saya juga kurang ini ya Pak ya, kurang memisahkan permasalahan apa sih yang didapat atau yang dimiliki oleh coach saya gitu Pak. Mungkin nanti Mbak Indah dalam proses coaching ini bisa, tadi kan Mbak Indah menyampaikan ingin mencoba coach praktek coaching ini dengan rekan-rekannya ya, teman sejawatnya, rekan sejawatnya gitu ya. Mungkin kapan Mbak Indah akan melakukan itu, terus di mana, siapa yang dibantu ya, yang dibantu pasti rekan sejawatnya ya. Kira-kira akan melakukan praktek coaching ini kapan dan di mana ya? Nanti ini ya Pak ya, tentunya terdekat dengan terdekat saya termasuk di sekolahan. Ini nanti misalnya rekan saya kok ada permasalahan tentang pembelajaran di kelas Pak, nah nanti itu bisa saya coaching rekan sejawat saya untuk menggali apa sih yang bisa kamu selesaikan dari permasalahan kamu sendiri gitu Pak. Kalau untuk kapannya ini ya Pak ya, mungkin saya buka dulu dengan teman-teman apa nih yang mau diselesaikan atau punya masalah apa sih di kelas yang mau diselesaikan. Misalnya nanti kita atur jadwal buat coaching bareng gitu. Mungkin setelah KBM Pak, sorenya seperti itu Pak. Oke. Jadi begitu ya Mbak Indah ya. Iya. Tetap semangat pokoknya. Siap. Saya doakan Mbak Indah nanti ketika menjadi coach bisa memberikan coachingnya solusi-solusi yang muncul yang lebih baik gitu dalam permasalahannya gitu ya. Jadi dari sebagai penutup Mbak Indah, saya ingin menyatakan apa yang saya lihat ini dalam proses coaching ini sebagai supervisor. Saya melihat ini sudah terkonsep saat Mbak Indah menjadi coach. Mbak Indah sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot, jadi coachingnya pun bisa mengeluarkan unek-unek yang dia punya. Coachingnya bisa memunculkan solusi-solusi dari permasalahannya dia. Mbak Indah pun bisa menjadi coach sebagai pendengar yang baik. Gitu Mbak Indah. Iya. Tetap semangat ya Mbak Indah. Semangat terus Pak. Semangat berlatih. Tos dulu Mbak Indah.